Bab 1 Aku harus bertemu Dr. Zhang. Tuan, putri Anda harus menjalani operasi dalam waktu 3 jam, tetapi operasinya sangat sulit, dan peluang keberhasilannya hanya 20%, jadi persiapkan diri Anda secara mental. Mendengar perkataan dokter itu, kaki Chen Xuan lemas dan dia terduduk di lantai. Peluangnya 20%, itu hampir tidak ada bedanya dengan dijatuhi hukuman mati. Dokter, pasti ada metode yang lebih andal, kan? Putriku baru berusia 4 tahun, tolong, kamu harus menyelamatkannya. Chen Xuan, seorang pria dewasa, begitu cemas hingga ia mulai menangis. Dokter itu mendesah simpati, operasi harus dilakukan, namun, jika Anda dapat meyakinkan orang itu untuk memimpin, peluang keberhasilannya setidaknya bisa 2 kali lipat, atau bahkan 7 atau 8 dari 10 kemungkinan bisa terjadi. Benarkah? Chen Xuan sangat gembira. Siapa orang itu? Tentu saja, itu otoritas medis kota Huai, Dr. Zhang. Jika ada seseorang di kota Huai yang dapat menyelamatkan putri Anda, itu adalah dia. Hanya apa? Hanya saja, sejauh yang saya tahu, Dr. Zhang sudah pensiun selama beberapa tahun dan dia jarang keluar dari masa pensiunnya. Aku khawatir perjalanan ini akan sia-sia bahkan jika kau pergi. Petik 2. Namun, mata Chen Xuan tampak tegas, demi putriku, aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk meyakinkan Dr. Zhang untuk datang. 40 menit kemudian, Chen Xuan, yang memegang alamat dokter, keluar dari taksi di pintu masuk area Villa Maple Forest. Tepat saat dia hendak masuk, dia dihentikan oleh petugas keamanan di gerbang. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah komunitas kelas atas yang terkenal di kota Huai di mana semua orang mengenakan pakaian bagus dan mengendarai mobil mewah. Tentu saja, seseorang seperti Chen Xuan, yang berpakaian biasa dan tiba dengan taksi, diperlakukan berbeda. Halo, saya ada keadaan darurat dan perlu menemui Dr. Zhang. Tolong biarkan aku masuk. Petik 2. Maaf, ini adalah kawasan pemukiman kelas atas. Tanpa undangan pemilik, kami sama sekali tidak mengizinkan masuk. Petugas keamanan itu berdiri di sana dengan angkuh, dagunya terangkat. Chen Xuan sangat cemas, saudaraku, ini benar-benar darurat. Saya perlu mencari Dr. Zhang untuk operasi putri saya, dia harus segera menemuinya. Tolong buat pengecualian. Saat Chen Xuan mencoba masuk, dia didorong keluar oleh petugas keamanan. Buatlah pengecualian, pantatku. Apakah operasi putri Anda ada hubungannya dengan saya? Enyah. Chen Xuan sangat marah, matanya merah karena marah. Kehidupan putrinya berada di ujung tanduk, dan penjaga itu berani mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan, ini benar-benar tercela. Hari ini aku harus menemui Dr. Zhang, jangan ada yang mencoba menghentikanku. Chen Xuan mendorong petugas keamanan itu ke samping dan mencoba menerobos masuk, tetapi sebelum dia bisa masuk, 5 atau 6 petugas keamanan tiba-tiba bergegas keluar dari pos jaga dan langsung menghalangi jalannya. Sialan, beraninya menerobos masuk ke area villa hutan Maple, tendang dia keluar. Di tengah-tengah desak-desakan itu, serangkaian bunyi klakson terdengar dari belakang, 7 atau 8 mobil sport mendesak para penjaga untuk membuka gerbang. Sial, apa-apaan ini? Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalanku, minggirlah dari hadapanku. Dari sebuah Ferrari merah, seorang pemuda beranting-anting dan berkacamata hitam mengumpat dengan tidak sabar. Maaf, Tuan Muda Zhang, ini semua karena orang bodoh buta ini yang membuat masalah di sini, aku akan menyingkirkannya sekarang. Kapten keamanan yang berbicara bermaksud menyingkirkan Chen Xuan, tetapi Tuan Muda Zhang terhenti ketika melihat Chen Xuan. Chen Xuan. Tuan Muda Zhang keluar dari mobilnya dan melepas kacamata hitamnya saat mendekati Chen Xuan. Zhang Yuan. Chen Xuan mengerutkan kening. Zhang Yuan di depannya sebenarnya adalah teman sekelas Universitas Chen Xuan, tetapi hubungan mereka jauh dari baik, mereka praktis adalah musuh. Saat itu, Chen Xuan secara tidak sengaja melihat Zhang Yuan dan beberapa orang lainnya secara paksa membawa seorang gadis dari kelas mereka ke laboratorium dengan maksud melakukan perbuatan tidak senonoh. Dia segera turun tangan dan memanggil seorang guru untuk meminta bantuan. Insiden itu sempat menimbulkan kehebohan di Universitas Kota Huai, tetapi karena keluarga Zhang Yuan punya uang, masalah itu ditutup-tutupi dan tidak terselesaikan. Sebaliknya, Chen Xuan lah yang menjadi sasaran Zhang Yuan dan yang lainnya setelahnya. Beberapa kali ia mendapati tempat tidur asramanya basah oleh air kencing, dan bahkan pinjaman mahasiswanya dibatalkan secara misterius. Karena alasan ini, kemiskinan dan memiliki ibu yang sakit, Chen Xuan tidak punya pilihan selain keluar dari universitas selama tahun keduanya dan menikah dengan keluarga Han. Wah, kebetulan sekali ya, ketemu kamu, bintang bencana, di sini. Senyum sinis mengembang di wajah Zhang Yuan. Pada saat ini, yang lain keluar dari mobil sport mereka, dan mereka semua adalah bajingan yang mengikuti Zhang Yuan dalam melakukan kejahatan di masa lalu. Melihat Chen Xuan, mereka pun mulai mengejek. Sial,
bukankah itu Chen si orang Samaria yang baik hati? Apa, tidak menyelesaikan universitas dan datang ke sini untuk bekerja sebagai penjaga keamanan? Bekerja sebagai penjaga keamanan. Ini adalah area Villa Maple Forest, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk itu. Hahaha. Chen Xuan mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya karena marah. Ia tidak menerima balasan apapun atas perbuatan baiknya, namun sampah-sampah ini hidup dengan nyaman, ketidakadilan dunia tampak jelas sekali. Chen Xuan tidak punya waktu untuk membuang kata-kata dengan bajingan ini. Dia mencoba pergi tetapi dihentikan. Jangan terburu-buru, kamu belum bilang untuk apa kamu ke sini. Bagikan apa yang mengganggumu, mari kita tertawa bersama, hahaha. Zhang Yuan jelas melihat bahwa Chen Xuan sedang terburu-buru, jadi dia sengaja membuang-buang waktu. Kemudian, sang kapten keamanan, yang ingin mengambil hati, berkata, Tuan Muda Zhang, orang ini datang ke sini untuk menemui tabib ilahi, dan mengatakan sesuatu tentang putrinya yang sakit dan perlu dioperasi. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Yuan dan yang lainnya saling bertukar pandang dan tertawa penuh kemenangan. Sial, kau benar-benar kena kutukan, iya. Kasihan sekali dan putrimu tega jatuh sakit, benar-benar keluarga bintang bencana, hahaha. Chen Xuan mengamuk. Nyawa putrinya sedang dalam bahaya, berani-beraninya bajingan ini mengucapkan kata-kata seperti itu. Tantang kamu, katakan sekali lagi. Chen Xuan menyerbu ke depan untuk menangkap Zhang Yuan, namun dijatuhkan oleh seorang pemuda berambut kuning. Pria ini, Zhu Yong, dekat dengan Zhang Yuan di universitas dan cukup sering menindas Chen Xuan. Bajingan, kau pikir kau sudah punya sayap. Berani sekali menyerang saudara Yuan. Kemudian, Zhang Yuan mencubit wajah Chen Xuan dengan ekspresi jenaka, berkata, kau ingin mencari tabib ilahi, kan? Biarkan aku memberitahumu, sang dokter ilahi, dia adalah kakekku. Bab 2 rendah hati seperti lumpur. Apa? Chen Xuan tersambar petir dan tertegun di tempat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa keduanya memang bermarga Zhang, dan saat kuliah dulu, Chen Xuan pernah mendengar bahwa kakek Zhang Yuan adalah tabib ilahi yang terkenal di kota Huai. Jadi, itu benar. Tabib ilahi itu memang kakek Zhang Yuan. Saya cucu tunggal kakek saya, dan dialah yang selalu memanjakan saya. Hanya satu kata dari saya, dan dia pasti akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan putri Anda. Begitu pula jika aku tidak senang, sekalipun kamu menangis sejadi-jadinya, dia pasti akan mengabaikanmu. Bagaimana, apakah kamu masih berani berteriak padaku sekarang? Mulut Zhang Yuan penuh dengan ejekan, sangat bangga terhadap dirinya sendiri. Chen Xuan merasa sangat malu dan marah. Dia tidak menyangka nyawa putrinya akan berada di tangan sampah seperti itu. Apakah surga sengaja mempermainkannya? Tapi sekarang, Chen Xuan tidak punya pilihan lain. Untuk menyelamatkan putrinya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Zhang Yuan, apa yang aku katakan sebelumnya? Itu semua salahku. Putriku harus dioperasi dalam waktu 2 jam. Aku mohon padamu, biarkan kakekmu bertindak sekali ini saja, tolong selamatkan putriku. Postur tubuh Chen Xuan sudah sangat rendah, tetapi Zhang Yuan masih belum puas dan terus mencibir. Kau pikir kau pantas berdiri sambil mengemis bantuanku? Pertama, berlututlah dan bersujud sebelum kita bicara. Chen Xuan mengerutkan kening. Lutut pria sama berharganya dengan emas. Sepanjang hidupnya, selain kepada kedua orang tua dan para tetua, dia tidak pernah bersujud di hadapan orang lain, apalagi kepada sampah seperti Zhang Yuan. Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan saudara Yuan? Berlututlah cepat. Tepat sekali, bukankah kamu ingin menyelamatkan putrimu? Cepatlah berlutut di hadapan Tuan Muda Zhang. Chen Xuan menggertakkan giginya dan akhirnya berlutut. Dia telah berkata sebelumnya bahwa jika dia bisa membuat sang dokter ilahi bertindak, dia akan bersedia mengorbankan nyawanya, jadi apa gunanya bersujud jika dibandingkan? Martabat, dibandingkan dengan nyawa putrinya, tidak ada nilainya. Tuan Muda Zhang, saya mohon, tolong biarkan Dr. Zhang mengambil tindakan untuk menyelamatkan putri saya. Aku mohon padamu. Hahaha, dia berlutut, anak itu benar-benar berlutut. Benar-benar tidak punya nyali. Hahaha. Zhang Yuan masih belum puas, sujudmu terlalu pelan, aku tidak bisa mendengarnya. Chen Xuan menggertakkan giginya, dahinya membentur tanah dengan keras. Buk 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 buk, dahi Chen Xuan membentur tanah dengan keras satu demi satu, darah mengotori lantai hingga menjadi merah. Zhu Yong dan yang lainnya sangat gembira, dan wajah Zhang Yuan dipenuhi dengan senyum seorang pemenang. Tamparan. Zhang Yuan menamparkan wajah Chen Xuan. Persetan denganmu, bahkan kamu punya hari ini, iya. Tamparan. Apakah itu yang kau dapatkan karena berperan sebagai pahlawan? Apakah itu yang kau dapatkan karena mencoba menjadi orang baik? Dasar idiot. Tampar tampar tampar. Zhang Yuan menamparkan wajah Chen Xuan satu demi satu, merasa sakit sekali. Mengetahui bahwa Chen Xuan tidak akan berani membalas,
Zuyong dan yang lainnya ikut menindasnya, menghujaninya dengan pukulan dan tendangan. Persetan denganmu karena mencoba menjadi orang baik. Persetan denganmu karena melaporkan kami. Dasar idiot. Pukulan demi pukulan menghujani Chen Xuan, membuatnya babak belur dan roboh ke tanah. Lalu, dengan bunyi cipratan, cairan busuk mengalir langsung ke tubuh Chen Xuan. Tahukah kamu bagaimana selimutmu bisa basah saat itu? Seperti ini saja, dibuat kesal oleh kami para lelaki. Hahaha. Pada saat ini, Chen Xuan merasa sangat terhina, serendah tanah, diinjak-injak oleh orang lain. Zhang Yuan menginjak wajah Chen Xuan dengan kakinya, sekarang kau tahu apa yang terjadi jika kau melawanku, kan? Chen Xuan, menahan amarah di hatinya dan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, berkata, Saya menyadari kesalahan saya. Sekarang, bisakah Anda membiarkan Dr. Zhang mengambil tindakan untuk menyelamatkan putri saya? Masih berpikir untuk meminta kakekku bertindak. Zhang Yuan mencibir, biar ku katakan yang sebenarnya, kakekku pergi ke luar negeri 3 hari yang lalu, dan dia tidak akan kembali sampai besok. Sepertinya putri kesayanganmu hanya bisa menunggu kematian. Hahaha. Chen Xuan tersambar petir, dan amarah yang membumbung tinggi membubung dalam dirinya bagai letusan gunung berapi. Kamu berbohong. Mustahil. Mustahil. Chen Xuan tidak dapat menerima hasil seperti itu dan menyerang Zhang Yuan. Namun sebelum dia bisa bangun, Zuyong menendangnya ke tanah. Mati kau, dasar bodoh. Diiringi deru mesin, beberapa mobil sport melesat memasuki area tersebut, meninggalkan Chen Xuan dipenuhi ejekan dan ludah yang tak ada habisnya. Dengan amarah yang mencapai hatinya, aliran darah segar menyembur dari mulut Chen Xuan. Mata Chen Xuan menjadi gelap, dan dia terjatuh ke tanah. Tak seorang pun menyadari bahwa, tepat sebelum Chen Xuan kehilangan kesadaran, tanda lahir hijau seukuran kuku di bawah rambut dahinya berubah drastis setelah bercampur dengan darah. Seketika itu juga ia membentuk pola naga merah yang luar biasa. Dalam kegelapan total, 100 miliar sinar cahaya keemasan berubah menjadi naga emas raksasa dan menyerbu ke arah pikiran Chen Xuan. Setelah itu, banyak sekali informasi yang berkaitan dengan seni bela diri, teknik medis, dan seni mistik mengalir deras ke kedalaman kesadaran Chen Xuan seperti air bah. Bersamaan dengan informasi ini, terdengar suara yang dalam dan bergema. 30 tahun energi yang tersembunyi, naga itu tidak menggunakannya, dalam satu malam darah menodai alam semesta, naga itu melayang di langit. Suatu kekuatan kolosal, seperti tsunami, menerjang ke arah Chen Xuan. Chen Xuan tiba-tiba terbangun dan mendapati dirinya di bangsal rumah sakit, tanpa tahu bagaimana dia bisa sampai di sana. Baru saat itulah dia ingat kalau dia pingsan di pintu masuk area Villa Maple Forest, dan seseorang pasti sudah memanggil ambulans, itulah bagaimana dia berakhir di sini. Di rumah sakit yang sama dengan putrinya. Bab 3 Apakah kamu gila? Saat berikutnya, Chen Xuan tiba-tiba teringat sesuatu. Xiaoyu. Putrinya, Chen Xiaoyu, pingsan karena tumor otak akut dan terbaring di meja operasi menunggu operasi, tetapi ia tidak dapat memanggil Dr. Zhang. Chen Xuan melirik waktu, hanya tersisa 10 menit dari batas waktu 3 jam. Kalau begitu, bukankah Xiaoyu dalam bahaya besar? Chen Xuan buru-buru bangun dari tempat tidur dan hendak berlari ke pintu. Karena terburu-buru, dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Chen Xuan yang hendak terjatuh, melakukan salto ke depan di udara dengan cara yang tak terpikirkan dan kemudian, ia berhasil berdiri stabil beberapa meter jauhnya. Chen Xuan berdiri terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pada saat itu, potongan informasi yang mencengangkan itu sekali lagi muncul dalam pikiran Chen Xuan, menyebabkan dia sangat terkejut. Dia mengira semua yang terjadi selama komanya hanyalah mimpi, tetapi sekarang jelas bahwa itu tidak benar. Karena Chen Xuan baru saja menyadari bahwa semua lukanya telah sembuh secara ajaib. Chen Xuan, dengan pikirannya yang penuh dengan pikiran tentang putrinya, tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal-hal ini. Setelah keluar dari bangsal, dia langsung menuju ruang operasi putrinya. Begitu dia sampai di pintu masuk ruang operasi, dia melihat dokter yang bertugas hendak masuk. Dokter, maafkan saya tidak bisa membawa Dr. Zhang. Dokter itu tampaknya sudah mengantisipasi hal ini, lupakan saja, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir sekarang. Dengan desahan pasrah, dokter itu hendak memasuki ruang operasi tetapi dihentikan oleh Chen Xuan. Tunggu sebentar, dokter, bolehkah saya melihat putri saya sekali lagi? Dokter itu dapat memahami perasaan Chen Xuan dan mengangguk, baiklah, tapi cepatlah. Di ruang operasi yang luas, putrinya Chen Xiaoyu terbaring di meja operasi seolah tertidur, tetapi Chen Xuan tahu betul bahwa ada tumor ganas yang bersembunyi di dalam otaknya, mengancam untuk merenggut nyawanya kapan saja. Xiaoyu. Air mata langsung mengalir di wajah Chen Xuan. Tepat pada saat itu, sebuah ide aneh tiba-tiba muncul di kepalanya.
Ide ini memberitahu Chen Xuan bahwa ia dapat menyembuhkan penyakit putrinya. Meskipun idenya berani, mengingat kejadian sebelumnya di bangsal dan lukanya sendiri yang sembuh dalam sekejap, Chen Xuan sangat yakin hal itu mungkin. Maka, tanpa ragu-ragu lagi, Chen Xuan mulai bertingkah kerasukan, menemukan sekotak jarum moksa medis sekali pakai di ruang operasi dan menusukkannya ke Xiao Yu mengikuti metode yang ada di kepalanya. Yamen, Feng Fu, Houding, Bai Hui. Beberapa saat kemudian, 7 atau 8 jarum moksa telah ditusukkan ke tubuh Xiao Yu, masing-masing mengandung ki sejati berwarna putih. Chen Xuan dapat melihat dengan cara yang aneh bahwa tumor di otak Xiao Yu menyusut di bawah pengaruh jarum moksa. Jarum lain masuk, dan Xiao Yu tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah hitam. Apa yang terjadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Ya Tuhan, apakah kamu sudah gila? Para dokter di luar, mendengar keributan itu, bergegas masuk dan terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka. Beberapa staf medis menyerbu untuk menundukkan Chen Xuan, tetapi 3 atau 4 orang tidak dapat mengalahkan kekuatannya. 1 jarum lagi saja. Chen Xuan melepaskan diri dari kerumunan dan menusukkan jarum moksa terakhir ke tubuh Xiao Yu. Dengan jarum terakhir itu, Xiao Yu memuntahkan darah lagi, tetapi kali ini darahnya berwarna merah cerah. Kamu benar-benar sudah gila. Dia putrimu, tahukah kau bahwa kau tega membunuhnya dengan kecerobohanmu itu? Dokter utama sangat marah. Dengan keterampilan medisnya, operasi itu akan sangat berisiko, tetapi setidaknya ada harapan. Sekarang dengan campur tangan Chen Xuan, itu sama saja dengan pembunuhan. Tepat saat dokter hendak melanjutkan tegurannya, sebuah suara muda tiba-tiba muncul. Semua orang serentak menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Xiao Yu yang sebelumnya tidak sadarkan diri telah terbangun. Xiao Yu. Chen Xuan bergegas memeluk putrinya. Para staf medis tercengang. Mereka segera melakukan pemeriksaan ulang pada Xiao Yu, hanya untuk menemukan bahwa tumor di otaknya telah menghilang secara ajaib. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dokter utama itu terdiam, tidak percaya dengan segala hal di hadapannya. Chen Xuan, setelah mendengar hasil pemeriksaan, diliputi rasa gembira. Ternyata semua yang ada dalam pikirannya itu nyata. Dia benar-benar menyembuhkan penyakit putrinya dengan tangannya sendiri, rasanya seperti sedang bermimpi. Ayah, aku ingin pulang. Baiklah, ayah akan mengantarmu pulang sekarang juga. Setelah mengucapkan terima kasih kepada para dokter, Chen Xuan langsung menggendong Xiao Yu keluar dari ruang operasi. Begitu mereka sampai di koridor, mereka melihat 2 sosok berlari ke arah mereka. Itu adalah ibu mertua Chen Xuan, Ding Lijuan, ayah mertua Han Bowen, dan istrinya Han Jingting. Bu, ayah, Jingting, kamu. Tamparan. Sebelum Chen Xuan selesai berbicara, Ding Lijuan menamparkan wajahnya. Kami memintamu untuk tidak melakukan apapun sepanjang hari, hanya untuk mengurus anak, dan kau bahkan tidak bisa melakukan itu, dasar manusia tidak berguna. Teriakan itu menarik perhatian semua orang di lorong, dan wajah Chen Xuan terasa sakit. Bab 4 Pengusaha Tak Bermoral. Sebelumnya, ketika keluarga Han pergi keluar kota untuk mengunjungi sanak saudara, Han Jingting bergegas kembali begitu menerima telepon dari Chen Xuan, tidak menyangka bahwa Ding Lijuan akan langsung menyalahkan Chen Xuan atas segalanya. Chen Xuan tidak membantah, karena dia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu di keluarga Han selama bertahun-tahun. Sebenarnya putri merekalah yang langsung melangkah di depan Chen Xuan, ayah memang yang terbaik, jangan pukul ayah. Wajah Ding Lijuan menjadi gelap, apa yang kau tahu, bocah nakal. Saat berbicara, Ding Lijuan tiba-tiba menarik Xiao Yu ke samping, menyebabkan lengan gadis kecil itu kesakitan, dan dia langsung menangis. Chen Xuan langsung menjadi marah. Ding Lijuan bisa berbuat sesuka hatinya padanya, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan dia menindas putrinya seperti ini. Namun sebelum Chen Xuan sempat berkata apa-apa, Han Jingting mulai memarahi, Bu, kenapa ibu melampiaskan amarah pada Xiao Yu? Jangan lupa dia masih sakit. Ding Lijuan mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Han Jingting menatap Chen Xuan, kamu menelepon dan mengatakan Xiao Yu tiba-tiba pingsan, apa yang sebenarnya terjadi? Oh, dia sudah diperiksa, tidak ada yang serius. Chen Xuan tahu betul bahwa tidak seorang pun akan percaya bahwa ia telah menyembuhkan tumor otak putrinya, jadi ia berbohong untuk menghindari kebenaran. Mendengar ini, wajah Ding Lijuan menunjukkan ketidaksabaran, apakah kamu gila? Kalau tidak apa-apa, kenapa kamu menelpon? Tahukah kamu, karena panggilanmu, aku bergegas kembali ke sini bahkan sebelum aku menikmati pemandian air panas. Ekspresi Chen Xuan tiba-tiba berubah dingin. Mungkinkah nyawa putrinya tidak sepenting pemandian air panas? Baiklah, Bu, jangan bicara apa-apa lagi, yang penting Xiao Yu baik-baik saja. Setelah berbicara, Han Jingting dengan penuh kasih sayang menggendong Xiao Yu. Xiao Yu sayang, apakah kamu merindukan ibu? Tentu saja aku merindukanmu. Ayah juga merindukanmu. Kata Xiao Yu,
kilatan nakal terlihat di mata mudanya. Wajah Han Jingting memerah. Meskipun dia dan Chen Xuan secara nama adalah suami istri, namun karena perjodohan yang dilakukan keluarga, mereka menjadi seperti orang asing satu sama lain. Pertunjukan kasih sayang yang tiba-tiba ini membuat Han Jingting agak bingung. Sepanjang jalan, Ding Lijuan terus memarahi Chen Xuan, yang bersikap seolah-olah tidak mendengarnya. 6 tahun lalu, dia keluar dari kuliah, ibunya sakit dan membutuhkan sejumlah besar uang, dan kepala keluarga Han lah yang secara pribadi menunjuk Han Jingting untuk dinikahinya. Chen Xuan berterima kasih kepada keluarga Han, terutama kepada Han Jingting yang telah menikahinya, dan dia merasa semakin bersalah terhadapnya. Mata Chen Xuan diam-diam melirik Han Jingting yang duduk di sebelahnya di kursi pengemudi. Blus sifon putihnya menonjolkan bentuk tubuh yang sempurna, sedangkan rok pendek berlengan hitam semakin menonjolkan pinggang rampingnya, dan kaki ramping pucat sewarna gading di balik rok itu membuat orang sulit mengalihkan pandangan. Belum lagi selain tubuhnya yang begitu sempurna, wajahnya juga tak kalah memukau. Bahkan setelah menikah selama 6 tahun, Chen Xuan masih tidak percaya bahwa wanita secantik itu adalah istrinya. Kenapa kamu menatap kakiku? Apakah kamu tidak punya milikmu sendiri? Han Jingting menatap Chen Xuan dengan pandangan meremehkan, suaranya penuh penghinaan. Batuk-batuk. Chen Xuan merasa sangat malu. Dia mendongak, hendak menjelaskan, tetapi saat melihat wajah Han Jingting, dia terkejut. Ada pusaran aura gelap di atas dahinya. Dalam fisiognomi, bagian dahi dikenal sebagai istana takdir, dan kini aura gelap yang menyelimuti bagian tersebut jelas merupakan pertanda buruk. Ini berarti Han Jingting akan menghadapi bencana besar dalam waktu dekat. Karena Chen Xuan telah melihat semua ini, tentu saja dia tidak bisa hanya berdiam diri saja. Dia hendak berbicara ketika telepon Han Jingting berdering. Presiden Han, gawat, ada orang yang membuat onar di pintu masuk perusahaan kita, bahkan media pun sudah datang. Apa? Jingting tertegun, stabilkan situasi di sana, aku akan segera ke sana. Saat itu mobil telah tiba di pintu masuk kompleks. Setelah membiarkan semua orang keluar, Han Jingting bersiap untuk pergi. Aku akan pergi bersamamu, mungkin aku bisa membantu. Ramalan nasib sebelumnya telah membuat Chen Xuan merasa gelisah. Jangan membuat kekacauan, keluar saja dari mobil. Bawa aku bersamamu. Han Jingting sangat tidak sabar tetapi tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan Chen Xuan. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di dekat perusahaan. Jingting, aku melihat dahimu menghitam, itu pertanda bahaya besar, kau harus berhati-hati, saran Chen Xuan. Han Jingting menatap Chen Xuan, lebih baik kau hitung kapan kau akan menjadi kaya dengan waktu itu. Setelah mengatakan itu, Han Jingting keluar dari mobil. Saat itu, cukup banyak orang telah berkumpul di depan perusahaan, yang paling mencolok adalah sekitar 20 atau 30 pasien. Orang-orang ini nampaknya kesulitan berjalan dan langsung duduk di tanah, sehingga menghalangi jalan masuk perusahaan. Beberapa orang bahkan membentangkan spanduk bertuliskan kalimat seperti, perusahaan Han, pencari keuntungan yang tidak bermoral. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Presiden Han, orang-orang ini mengklaim bahwa setelah mengonsumsi obat baru perusahaan kami, mereka mengalami gejala hemiplegia dan bahkan tidak bisa berjalan lagi. Mendengar ini, ekspresi Han Jingting menjadi serius. Jika ini benar, reputasi Han Corporation pasti akan terpukul hebat. Lihat, itu wakil presiden Han Corporation. Pada saat itu, para pasien telah menyadari kedatangan Han Jingting. Perusahaan Han, pencari keuntungan yang tidak bermoral. Memproduksi obat palsu, mereka akan kena akibatnya. Ekspresi Han Jingting menjadi lebih serius. Hadirin sekalian, semua obat perusahaan kami telah melalui pengujian yang ketat, efek samping seperti itu tidak mungkin terjadi. Jangan buang-buang napasmu padanya, perusahaan Han sialan. Sebelum Han Jingting sempat selesai berbicara, telur busuk dan botol air yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arahnya. Chen Xuan memperhatikan bahwa di tengah kekacauan itu, bahkan ada batu seukuran kepalan tangan yang terbang langsung ke arah wajah Han Jingting. Bab 5 Aku punya caraku. Chen Xuan tidak berani ragu dan langsung menjatuhkan Han Jingting ke tanah. Chen Xuan, apa yang kamu lakukan? Sebelum kata-katanya berakhir, suara benturan keras terdengar saat pintu kaca temper di belakang mereka pecah. Han Jingting melihat batu besar di lantai dan menjadi pucat karena ketakutan. Beruntungnya, Chen Xuan telah bertindak tepat waktu untuk menyelamatkannya, kalau tidak, dia akan terluka parah, berdarah karena kepalanya pecah, atau bahkan mati. Han Jingting tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Chen Xuan sebelumnya tentang dahi yang menghitam merupakan pertanda kemalangan besar. Mungkinkah orang ini benar-benar tahu cara meramal nasib? Dengan kedatangan pasukan keamanan Han Corporation, kekacauan itu dengan cepat diredakan. Jingting, kamu baik-baik saja. Chen Xuan membantu Han Jingting bangkit dari tanah. Meskipun mereka telah menghindari batu itu, semua telur busuk telah mengenainya, membuatnya tampak sangat acak-acakan.
Melihat Chen Xuan dalam keadaan seperti itu, secerca emosi terlintas di hati Han Jingting. Terima kasih. Mata Chen Xuan berbinar, karena selama 6 tahun pernikahan mereka, Han Jingting selalu bersikap acuh tak acuh padanya. Ini adalah pertama kalinya dia berterima kasih padanya. Pada saat ini, Han Jingting telah mengalihkan perhatiannya kembali ke pasien. Semuanya, jika Anda memiliki tuntutan, kita bisa duduk dan membahasnya. Tolong jangan menggunakan cara ekstrim seperti itu. Kamu tahu ini melanggar hukum, kan? Siapa sih yang mau kau takuti? Perusahaan Han memproduksi obat palsu yang membahayakan orang. Bukankah itu ilegal? Tepat sekali, kami percaya pada Han Corporation, dan lihatlah betapa buruknya penderitaan yang kami alami. Buhuhu. Han Corporation, kau tak berperasaan dan kejam. Tangisan dan ratapan pasien memenuhi udara, dan media di sekitar terus-menerus mengambil foto. Tepat ketika Han Jingting merasa cemas dan tidak yakin harus berbuat apa, sebuah suara tiba-tiba muncul, aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Mendengar ini, semua orang terdiam dan melihat. Chen Xuan, apa yang kau lakukan? Han Jingting mengerutkan kening saat dia menatap Chen Xuan. Chen Xuan tersenyum kecil, jangan khawatir, aku punya rencana. Han Jingting terkejut, karena suatu alasan, dia tiba-tiba merasa bahwa pria di hadapannya mungkin memang dapat dipercaya. Pada saat itu, seorang pria berkulit kecoklatan berusia 50-an menunjuk ke arah Chen Xuan dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Sederhana saja. Jika aku bisa menyembuhkan penyakitmu, maka kau tidak akan merepotkan perusahaan Han lagi. Petik 2. Dan bagaimana jika kau tidak bisa menyembuhkan kami? Jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, maka Han Corporation tidak hanya akan memberi kalian masing-masing 1 juta, tetapi juga akan meminta maaf kepada kalian di depan media. Han Jingting terkejut dan menarik Chen Xuan ke samping untuk menegurnya, apakah kamu gila? Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Apakah kamu mencoba menghancurkan perusahaan? Dengan tidak kurang dari 20 hingga 30 pasien, memberikan kompensasi 1 juta kepada masing-masing pasien akan berjumlah 20 hingga 30 juta. Bahkan bagi Han Corporation, akan sulit untuk mendapatkan uang sebanyak itu sekaligus. Dia hampir mempercayainya tadi, tetapi ternyata dia masih sama seperti sebelumnya, lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kebaikan. Kerumunan di lokasi juga terkesima. Dan para pasien tidak bersedia memberi Han Jingting kesempatan untuk mundur. Baiklah, kami terima tawaranmu, mulai sekarang. Jika kau berani mundur, kami akan menghancurkan perusahaan Han hingga berkeping-keping. Han Jingting menghela nafas. Kini tak ada jalan kembali, sudah terlambat untuk menyesal. Chen Xuan telah tiba di antara para pasien, memeriksa denyut nadi mereka satu persatu. Berlagak sok hebat. Han Jingting mengumpat dalam hati. Apakah kamu tahu cara mengobati penyakit? Kalau kamu tidak bisa menyembuhkannya, cepatlah bayar. Tepat sekali, bayar cepat, jangan buang-buang waktu kami. Chen Xuan menatap pria berkulit gelap di depannya dan mencibir dingin, jangan khawatir, penyakitmu akan sembuh dalam waktu singkat. Kemudian, Chen Xuan menemukan batang logam di dekatnya dan kembali ke depan pria berkulit gelap itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria berkulit gelap itu tampak ketakutan. Chen Xuan tersenyum, tentu saja, aku akan mentraktirmu. Dengan itu, tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan mengayunkan tongkat itu dan menghantamkannya ke arah kaki pria itu. Namun, pria berkulit gelap itu menghindar, dan lantai semen itu hancur menjadi lubang. Perusahaan Han sedang melakukan pembunuhan. Pria berkulit gelap itu berteriak ketakutan. Kerumunan orang di sekitarnya tercengang, tidak menyangka kejadian seperti itu. Media yang hadir mulai berbondong-bondong mengambil gambar, karena dianggap cocok untuk dijadikan bahan cerita, dan ditakdirkan menjadi berita utama. Han Jingting begitu cemas hingga hampir pingsan. Saat ini, dia benar-benar berharap bisa membunuh Chen Xuan. Pada saat ini, bukannya tenang, Chen Xuan sekali lagi mengayunkan tongkatnya ke arah wajah pria berkulit gelap itu. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lelaki itu, yang berpura-pura lumpuh, dengan sigap menghindari batang besi itu, lalu berdiri dan berlari secepat 100 meter. Pada saat yang sama, pasien lainnya juga berdiri dan berhamburan ke segala arah. Mereka masing-masing lincah, tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit sama sekali. Kerumunan orang meledak karena terkejut, ternyata orang-orang ini semuanya berpura-pura. Han Jingting tercengang, baru kemudian menyadari bahwa Chen Xuan telah mengetahui segalanya sejak awal, itulah sebabnya dia menggunakan metode seperti itu untuk mengobati orang. Setelah keributan Chen Xuan, rumor bahwa obat baru Han Corporation berbahaya justru menjadi bumerang. Maafkan aku, seharusnya aku tidak membentakmu tadi. Di kantor, Han Jingting ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya angkat bicara. Chen Xuan terkejut, lalu tersenyum, kita adalah suami istri, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Hanya nama saja.
Han Jingting dengan cepat mengklarifikasi. Chen Xuan mengerutkan bibirnya, tidak mengatakan apapun. Awalnya, Han Jingting menikah dengan Chen Xuan di bawah tekanan, dan melahirkan Xiao Yu adalah hasil dari dorongan mabuk di antara mereka berdua. Chen Xuan selalu merasa bersalah terhadap wanita di hadapannya, tidak pernah berani berharap terlalu banyak. Tampaknya Han Jingting menyadari bahwa reaksinya terlalu berlebihan, dan ekspresi dingin di wajahnya sedikit melunak. Aku ada urusan yang harus diselesaikan nanti, jadi aku tidak bisa mengantarmu kembali. Tidak apa-apa, aku akan kembali sendiri. Melihat kepergian Chen Xuan yang sendirian, Han Jingting tak dapat menahan diri untuk mengenang adegan saat dia dijatuhkan oleh Chen Xuan. Hari ini, perilakunya benar-benar membuatnya terkesan, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, dia melihat sesuatu yang mengagumkan pada pria ini. Bab 6 Resonansi Akupuntur. Setelah meninggalkan Han Corporation, Chen Xuan menyewa sepeda bersama dan pulang ke rumah. Saat melewati persimpangan, dia melihat telah terjadi kecelakaan mobil. Sebuah mobil Maserati merah menabrak sabuk hijau di pinggir jalan, untungnya tidak menabrak siapapun. Chen Xuan tidak terlalu memperhatikan hal ini, tetapi saat pandangannya tertuju pada pengemudi wanita yang tergeletak di tanah, dia pun menghentikan langkahnya. Pengemudi perempuan itu gemetar hebat seluruh tubuhnya, bagaikan sekam yang tertiup angin, bahkan giginya bergemeletuk, dan kesadarannya tampak agak kabur. Yang paling penting, ada gumpalan kegelapan yang menempel di perut pengemudi wanita yang hanya bisa dilihat oleh Chen Xuan. Kembar karena parasitisme. Praktik Chen Xuan saat ini meliputi seni bela diri, keterampilan medis, dan seni mistik, di antaranya teknik medisnya didasarkan pada teks medis kuno, teknik Qi Huang kuno. Teknik Qi Huang kuno berisi banyak studi kasus, termasuk catatan kembar akibat parasitisme. Kembar karena parasitisme umumnya terjadi saat sang ibu sedang mengandung anak kembar, tetapi salah satu dari bayi tersebut, meskipun dapat hidup, gagal berkembang dengan baik dan akhirnya menempel pada janin lainnya. Dua kehidupan yang berasal dari satu konsepsi, dengan demikian, menghasilkan anak kembar karena parasitisme. Pengemudi wanita saat itu persis berada dalam kondisi seperti ini, sakit yang dialaminya akibat gangguan vitalitas dari saudara kembarnya. Kembar karena parasitisme selalu dianggap sebagai penyakit aneh, yang tidak diketahui kebanyakan orang, apalagi pengobatannya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih, tampak seperti seorang dokter, berdiri di samping pengemudi wanita itu, wajahnya dipenuhi kecemasan dan sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Tampaknya dia tidak punya solusi lain, dan tetua berambut putih itu akhirnya mengeluarkan obat penenang dari kotak obatnya, siap untuk menyuntikkan obat itu ke pengemudi wanita. Chen Xuan bergegas maju untuk menghentikannya, ini adalah serangan penyakit flu bawaan, suntikan obat penenang yang terburu-buru tidak akan membantu. Orang awam belum pernah mendengar tentang kembar karena parasitisme, dan bahkan dokter hanya akan menganggapnya sebagai bentuk penyakit flu bawaan. Penatua berambut putih itu menatap Chen Xuan dengan sedikit terkejut, kamu mengerti pengobatan. Mampu mengidentifikasi penyakit pilek bawaan dalam sekejap jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang awam. Chen Xuan mengangguk, kebetulan aku tahu sedikit, dan aku mungkin bisa menyelamatkannya, tapi aku butuh jarum moksa. Apakah kamu punya di sini? Tanpa ragu, si penatua menggeledah kotak obatnya. Setelah menerima jarum moksa, Chen Xuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menusuk Bai Hui di kepala pengemudi wanita dan kedua titik akupuntur bahu dengan akurasi yang sangat tepat. Ketiga titik akupuntur ini memiliki efek mengusir dingin yin dan meningkatkan energi yang. Saat ketiga jarum ditusukkan, ki sejati yang kuat juga ikut mengalir masuk. Ketiga jarum moksa bergetar hebat pada saat yang sama, mengeluarkan dengungan yang menusuk telinga. Tetua berambut putih itu berseru dengan heran. Dia memiliki minat yang mendalam pada teknik pengobatan kuno dan telah membaca dalam teks kuno bahwa puncak akupuntur adalah untuk menimbulkan resonansi antara titik akupuntur dan jarum untuk efek penyembuhan yang paling ampuh. Untuk mencapai hal ini, seseorang harus memiliki penguasaan keterampilan medis yang mendalam, sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh dokter nasional sains masa kini. Namun kini, pemuda di hadapannya ini berhasil mencapainya dengan mudah. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Saat penusukan berlangsung, tubuh pengemudi wanita itu perlahan berhenti gemetar, dan tetesan air terus muncul di dahinya. Ini bukan butiran keringat, tetapi energi yin dingin yang telah terkumpul di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, energi gelap di perut pengemudi wanita itu sepenuhnya menghilang, dan dia akhirnya membuka matanya. Dia baik-baik saja sekarang. Ini adalah pertama kalinya dia menyelamatkan seseorang dengan penyakit ini. Chen Xuan juga menghela napas lega. Nona Zeng, Anda akhirnya terbangun. Sang tetua buru-buru membantunya berdiri. Dokter Zhang, apakah Anda yang menyelamatkan saya? Saya malu, orang yang menyelamatkan Nona Zeng adalah pemuda ini. Zhang Hongru menoleh, hanya untuk melihat bahwa Chen Xuan telah bersepeda jauh. Zhang Hongru merasakan penyesalan yang mendalam.
Begitu muda, namun mampu melakukan teknik acupoint resonance yang luar biasa. Dia benar-benar seorang ahli medis yang hebat, membuat Zhang, yang menganggap dirinya sebagai dokter ilahi, tampak sama sekali tidak penting. Sayang sekali dia tidak punya kesempatan untuk berkenalan dengannya. Jika tidak, dia pasti akan mencari bimbingannya. Pada saat ini, ekspresi Nona Zheng juga tegas. Tidak peduli siapa dia, aku akan menemukannya. Hanya 3 jarum telah menyembuhkan penyakit flu bawaan yang telah menjangkitinya selama lebih dari 20 tahun. Dokter ajaib seperti itu pasti layak untuk dikenalkan, dan dia, Zheng Qingshui, pasti akan membalas budi ini. Keesokan paginya, Chen Xuan dan keluarganya pergi ke perumahan keluarga Han, karena Nyonya Han ingin menanyakan tentang insiden yang terjadi di depan pintu masuk perusahaan Han pada hari sebelumnya. Bu, aku ingin bermain perosotan. Begitu memasuki halaman, Xiao Yu segera menunjuk dengan penuh semangat ke sebuah perosotan tak jauh dari sana. Ada banyak keturunan dalam keluarga Han, dan perosotan itu khusus disiapkan untuk anak-anak. Area itu sudah dipenuhi banyak anak-anak seusia Xiao Yu. Kamu bawa Xiao Yu bermain ke sana, aku akan melapor ke nenek dulu, kata Han Jingting sebelum langsung menuju ke halaman dalam. Anak-anak seusia Xiao Yu cukup menyukai perosotan. Saat Chen Xuan sedang bermain dengan gembira bersama Xiao Yu, ponselnya berdering. Melihat nomor itu tidak dikenal, Chen Xuan tidak menjawab, tetapi si penelepon terus-menerus menelepon lagi. Tanpa pilihan lain, Chen Xuan akhirnya menekan tombol jawab. Halo, bolehkah saya bertanya siapa yang menelepon? Halo, apakah ini Dokter Ajaib Chen? Dokter Ajaib. Maaf, Anda mungkin salah sambung. Saat Chen Xuan berbicara, dia hendak menutup telepon. Chen Xuan, mohon tunggu sebentar, saya benar-benar punya masalah mendesak untuk dibicarakan dengan Anda. Mendengar si penelepon menyebut namanya, Chen Xuan terdiam, dan tepat saat dia hendak berbicara, terdengar teriakan seorang anak kecil dari tak jauh darinya. Chen Xuan melihat putrinya, Xiao Yu, sedang duduk di tanah, menangis, meskipun dia tidak tahu mengapa. Chen Xuan mengerutkan kening, menutup telepon, dan segera berlari. Sesampainya di sana, dia melihat seorang anak laki-laki gemuk kecil menunjuk Xiao Yu dengan angkuh dan berteriak, "Anak nakal, beraninya kau berkelahi denganku. Percaya atau tidak, aku akan menamparmu sampai mati." Bab 7. Bertingkah seperti kepala keluarga. Chen Xuan bergegas mendekat dan memeluk Xiao Yu. "Jangan menangis Xiao Yu, beritahu ayah apa yang terjadi. Saya sedang bermain perosotan ketika saudara Zuang memotong antrean dan dia mendorongku menuruni tangga. Xiao Yu terisak sambil menyeka air matanya, sungguh pemandangan yang menyayat hati. "Siapa yang mendorongmu? Jelas-jelas kau sendiri yang terjatuh, dan kau berani menyalahkanku. Dasar anak pelit." Meskipun Han Zuang baru berusia sekitar 7 atau 8 tahun, cara bicaranya kejam, seperti orang dewasa. Kemarahan Chen Xuan langsung melonjak, "Apa yang kau katakan? Siapa yang mengajarimu berbicara seperti itu?" Han Zuang tampak seolah-olah itu adalah hal yang biasa. "Itu benar, kata ibuku, tidak ada satupun hal baik di keluargamu. Ibunya wanita murahan, dan putrinya anak nakal murahan. Terutama kamu, menantu yang tinggal serumah denganmu. Lebih parah lagi, hanya seorang pemalas yang tidak berguna." Han Zuang jelas-jelas telah menyerap pembicaraan orang dewasa di rumah dan langsung mengatakannya sekaligus. Chen Xuan mengepalkan tangannya karena marah, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Xiao Yu berdiri terlebih dahulu. "Jangan berani-beraninya kau bicara tentang ibu dan ayahku. Bagaimana jika aku melakukannya? Dasar bocah murahan, percaya atau tidak, aku akan menamparmu sampai mati." Saat Han Zuang berbicara, dia mengangkat tangannya seolah-olah ingin memukul kepala Xiao Yu, tetapi untungnya Chen Xuan menangkap tangannya tepat waktu. "Apa yang sedang kamu lakukan? Minta maaf pada Xiao Yu. Dasar pecundang tak berguna yang tinggal serumah denganku, apa hakmu memintaku untuk meminta maaf? Aku menyuruhmu untuk meminta maaf." Wajah Chen Xuan tegas. Han Zuang tampaknya menyadari bahwa dirinya bukanlah tandingan Chen Xuan, seorang dewasa. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia akhirnya duduk di tanah dan menangis terseduh-seduh. Dengan suara tangisan itu, orang-orang dewasa di halaman merasa terganggu dan keluar satu demi satu. "Apa yang terjadi, anakku sayang, siapa yang menindasmu?" Seorang wanita berwajah muram berjalan mendekati Han Zuang. Wanita ini adalah ibunya, Tian Wenmei, dan juga saudara ipar Han Jingting. "Bu, dia memukulku." Han Zuang langsung menuduh Chen Xuan, berperan sebagai korban terlebih dahulu. Chen Xuan tercengang, tidak menyangka seorang anak bisa belajar menjebak orang lain. Dia baru saja hendak menjelaskan ketika Tian Wenmei menunjuk ke arahnya dan mulai mengumpat dengan keras, sungguh memalukan menantu yang tinggal serumah, menindas bahkan seorang anak kecil. "Tidakkah kamu malu sedikit pun?" "Benar sekali,
dasar pecundang yang tinggal serumah, tak tahu malu. Han Zuang bersembunyi di belakang Tian Wenmei sambil memasang wajah. Chen Xuan menahan amarahnya, tolong tunjukkan rasa hormatmu, kamu bahkan belum menyelidiki kejadian itu, bagaimana mungkin kamu berasumsi itu salahku? Ayah tidak memukul kakak Zuang sama sekali, kakak Zuang lah yang mendorongku jatuh ke perosotan terlebih dahulu. Tutup mulutmu. Orang dewasa sedang berbicara, apa yang kau lakukan, bocah nakal, ikut campur. Tian Wenmei berteriak marah pada Xiao Yu, wajahnya garang seolah-olah dia hendak melahap seseorang, yang membuat Xiao Yu ketakutan hingga gemetar. Suara keras Tian Wenmei menarik keluar orang-orang di halaman, bahkan Nyonya Han pun merasa terganggu. Apa-apaan ini? Tian Wenmei buru-buru menjelaskan, Nenek, kalau bukan menantu tak berguna ini, Chen Xuan. Seorang pria dewasa menindas Zuang kita, tidak bisakah dia memiliki sedikit harga diri? Jadi, Chen Xuan, kamu sudah menjadi cukup berani, ya? Berani menindas anggota keluarga Han. Jelas, di mata Nyonya Han, Chen Xuan tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga Han. Chen Xuan, ada apa denganmu, cepat minta maaf pada kakak iparmu. Baru saja, Han Jingting dikritik karena menyebabkan keributan kemarin, dan sekarang Chen Xuan telah menciptakan lebih banyak masalah untuknya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa saya harus meminta maaf? Jika ini hanya tentang dirinya sendiri, Chen Xuan mungkin akan menerimanya, tetapi putrinya juga terlibat. Bagaimana dia bisa mengajari putrinya jika dia harus meminta maaf padahal dia tidak melakukan kesalahan? Namun, begitu Chen Xuan selesai berbicara, Ding Lijuan mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Bahkan kata-kata Jingting pun berani kau ingkari, orang yang suka meminta-minta sepertimu punya banyak hal untuk dikatakan. Minta maaf sekarang juga. Selama 6 tahun, Ding Lijuan sudah terbiasa memperlakukan Chen Xuan dengan sikap seperti itu. Tawa pecah di antara kerumunan, tontonan seperti itu bukanlah hal baru bagi mereka, reputasi Chen Xuan sebagai pecundang yang tinggal serumah sudah mapan. Wajah Chen Xuan memerah saat dia menatap Ding Lijuan. Yang lain satu hal, tetapi bahkan ibu mertuanya memihak tanpa memahami situasinya, yang sangat mengecewakannya. Saya tidak salah, saya tidak akan meminta maaf. Lagi pula, kamu adalah ibu Jingting, jadi aku menghormatimu, tetapi itu tidak berarti aku akan membiarkanmu memukul dan memarahiku. Aku harap ini terakhir kalinya kau menyentuhku. Perkataan Chen Xuan tidaklah merendahkan ataupun sombong, yang bahkan membungkam Ding Lijuan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara. Yah, bahkan istrimu dan ibu mertuamu sendiri tidak bisa mengurusmu, Chen Xuan. Apakah kamu benar-benar melihat dirimu sebagai kepala keluarga sekarang? Pembicaranya tidak lain adalah kakak laki-laki Han Jingting, Han Chengye. Han Corporation adalah bisnis keluarga. Sementara Han Jingting hanya bertanggung jawab atas departemen penjualan, Han Chengye bertanggung jawab atas departemen pemasaran dan juga merupakan cucu yang paling disayangi oleh Nyonya Han. Han Chengye menganggap Han Jingting sebagai pesaing kuat untuk suksesi di perusahaan Han dan sama kritisnya terhadap Chen Xuan. Kemudian, Han Chengye menoleh ke Han Jingting sambil tersenyum mengejek, Jingting, sepertinya cengkeramanmu tidak cukup kuat. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan menantu yang tinggal serumah denganmu, bagaimana kamu bisa mengelola perusahaan Han di masa depan? Chen Xuan mengerutkan kening, Han Chengye, diamlah, jangan membuat masalah di sini. Kaulah yang seharusnya diam. Tongkat berkepala naga itu menghantam tanah dengan keras, membuat Nyonya Han meledak marah. Chengye adalah anggota keluarga Han, dan kau, yang hanya menantu, tidak berhak membantahnya. Bab 8. Pastikan untuk mengambil tindakan. Selama bertahun-tahun ini, Chengye telah membuat prestasi luar biasa untuk Han Corporation, mengamankan setidaknya puluhan juta keuntungan setiap tahunnya. Dan kamu, apa yang bisa kamu lakukan selain mencuci pakaian, memasak, dan menjaga anak sepanjang hari? Jika bukan karena kakek Jingting, orang menyedihkan dan tidak berguna sepertimu, yang hanya bergantung pada orang lain, tidak akan pernah layak masuk ke dalam keluarga Han. Biarkan aku katakan padamu, tanpa keluarga Han, kamu bukan apa-apa. Ibumu yang sakit-sakitan itu pasti sudah meninggal sejak lama. Perkataan Nyonya Han bagaikan jarum, menusuk dengan ketepatan menguras darah, mengupas setiap serpihan harga diri Chen Xuan. Rasa dingin menyelimuti hati Chen Xuan. Ternyata di mata keluarga Han, dia selalu menjadi orang luar, selalu hanya seseorang yang hanya bisa bertahan hidup dengan bergantung pada keluarga Han, selamanya berhutang budi pada mereka. Nenek, Chen Xuan benar-benar mempertimbangkan kepentingan keluarga Han, seperti kemarin, kalau bukan karena kecerdasannya. Han Jingting mencoba berbicara membela Chen Xuan tetapi langsung dipotong oleh Han Chengye. Cerdas. Han Jingting, kamu pasti sudah gila. Apakah kamu benar-benar berpikir orang putus sekolah seperti dia mengerti kedokteran? Kemarin hanyalah keberuntungannya.
Pernahkah Anda memikirkan akibatnya jika pasien-pasien itu tidak berpura-pura sakit tetapi benar-benar sakit? Tindakannya bisa saja membunuh seluruh perusahaan Han. Han Jingting berdiri tertegun, tidak pernah memikirkan hal itu. Mungkinkah kemarin, itu semua hanya keberuntungan Chen Xuan? Nyonya Han mendengus dingin, aku selalu bilang dia tidak berharga. Aku tidak tahu apa yang merasuki orang tua bodoh itu hingga mau menjodohkan Jingting dengan orang tidak berguna ini. Untungnya, aku tidak pernah menaruh harapan padamu. Beban keluarga Han hanya bisa ditanggung oleh keluarga Han sendiri. Ekspresi Nyonya Han kemudian berubah saat dia berbicara kepada semua orang dengan sedikit kesungguhan. Sebenarnya, saya punya berita yang sangat penting untuk diumumkan hari ini, tentang Cheng Ye. Baru kemarin, Cheng Ye lulus semua penilaian dan berhasil menjadi anggota elit Asosiasi Medis Kota Huai. Mendengar ini, semua orang di keluarga Han bersorak dan gembira. Sebenarnya mereka telah menunggu momen ini sejak lama. Han Corporation sendiri adalah perusahaan farmasi, dan asosiasi medis tidak hanya memiliki wewenang regulasi atas seluruh industri farmasi tetapi juga memiliki pengaruh signifikan di rumah sakit dan toko obat. Dalam beberapa hal, pendapat asosiasi medis dapat mempengaruhi seluruh pasar. Terutama sebagai anggota elit, hak dan manfaat yang dihasilkan tidak terukur. Kota Huai merupakan pusat medis terpenting di antara kedua sungai, yang merupakan rumah bagi ribuan perusahaan farmasi. Perusahaan-perusahaan itu akan melakukan apa saja agar karyawannya menjadi anggota elit asosiasi medis, semuanya demi mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Kesuksesan Cheng Ye benar-benar berita yang luar biasa bagi seluruh keluarga Han. Seperti yang diharapkan dari Cheng Ye, sungguh mengesankan. Aku selalu bilang, masa depan keluarga Han kita bergantung pada Cheng Ye. Tepat sekali, tidak seperti beberapa orang yang tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, hanya tahu makan dari keluarga Han kita, seperti parasit. Keluarga Han Jingting tentu tahu komentar ini ditujukan kepada Chen Xuan, dan mereka semua merasa terhina. Menikmati sanjungan orang lain, Han Cheng Ye berbicara dengan wajah berseri-seri, sebagai anggota keluarga Han, sudah menjadi kewajibanku untuk berkontribusi. Terlebih lagi, pimpinan 3 perusahaan mengungkapkan niat mereka untuk bermitra dengan saya setelah mendengar kabar saya menjadi anggota elit kemarin, totalnya mencapai setidaknya 20 juta. Ya ampun, banyak sekali. Sepertinya dividen kita tahun ini pasti akan naik secara signifikan. Cheng Ye benar-benar pahlawan keluarga Han kita. Semua orang kegirangan, dan Nyonya Han tersenyum lebar. Pada saat itu, Tian Wenmei mencibir dan mengalihkan pandangannya ke arah Chen Xuan. Sekarang Anda harus melihat celahnya. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengan Cheng Ye kami? Cepatlah dan minta maaf padanya. Dan putrimu Xiao Yu, dia juga harus minta maaf. Mengambil keuntungan dari dirinya sendiri, Tian Wenmei mengambil kesempatan untuk menegaskan hal itu. Yang paling menjengkelkan adalah bahwa kata-katanya langsung mendapat dukungan dari orang lain. Tepat sekali, cepat minta maaf. Melihat wajah orang-orang di hadapannya, Chen Xuan dipenuhi amarah. Tepat pada saat itu, seorang pelayan tiba-tiba berlari masuk. Nyonya Han, ada tamu di pintu yang ingin bertemu. Dia mengatakan namanya adalah Zhang Hongru. Zhang Hongru, Dokter Ilahi Kota Huai, Presiden Zhang Hongru dari Asosiasi Medis. Kerumunan orang tercengang, ini adalah tokoh terkemuka yang tidak mungkin bisa mereka ajak bergaul. Mereka tidak mengerti mengapa sosok yang begitu dihormati tiba-tiba hadir di keluarga Han. Sekarang aku mengerti. Kemarin, Cheng Ye menjadi anggota elit. Dokter Ilahi Zhang, sebagai Presiden Asosiasi Medis, pasti datang langsung untuk memberikan ucapan selamat. Semua orang tiba-tiba menyadari dan mengangguk setuju. Mendengar hal ini, Nyonya Han merasa semakin terhormat dan segera meminta tamu itu masuk tanpa menunda. Beberapa detik kemudian, seorang lelaki tua berambut putih bergegas masuk ke halaman dalam. Dia adalah tabib suci Kota Huai, Zhang Hongru. Dengan gembira, Han Cheng Ye merapikan pakaiannya dan mendekat sambil tersenyum. Dokter Ilahi Zhang, sungguh suatu kehormatan bahwa Anda datang sendiri, sungguh terlalu baik. Namun sebelum Han Cheng Ye dapat menyelesaikan ucapannya, dia melihat Zhang Hongru sama sekali tidak meliriknya. Sebaliknya, dia langsung menghampiri Chen Xuan, dan tanpa sepatah kata pun, bersujud di hadapannya dengan suara gedebuk. Dokter Ajaib Chen, tolong, Anda harus membantu, menyelamatkan nyawa cucu saya. Pada saat itu, seluruh keluarga Han terdiam, begitu sunyinya sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Bab 9. Aku tidak bisa menyembuhkan penyakit cucumu. Semua orang hampir tidak mempercayai mata mereka. Dokter Zhang yang terhormat dari Kota Huai, Presiden Asosiasi Medis Zhang Hongru, benar-benar berlutut di hadapan Chen Xuan, menantu keluarga Han, dan bahkan memanggilnya sebagai Dokter Ajaib Chen. Dokter Zhang, Anda pasti salah, Chen Xuan hanyalah menantu rendahan dari keluarga Han kita, sejak kapan dia menjadi dokter ilahi? Tepat sekali, Anda adalah dokter ilahi, sejati di Kota Huai kami.
Zhang Hongru melihat sikap para anggota keluarga Han dan tahu bahwa mereka pasti tidak segan-segan menghina Chen Xuan setiap hari, yang langsung membuatnya marah. Menantu laki-laki yang rendahan. Kalian benar-benar buta. Keahlian medis Dokter Ajaib Chen sudah lebih dari cukup untuk disebut sebagai dokter suci nasional. Dengan Dokter Ajaib Chen di sini, siapa lagi di kota Huai yang layak disebut dokter ilahi? Zhang Hongru berbicara dengan tegas dan benar, tetapi semua anggota keluarga Han tercengang, rahang mereka hampir ternganga ke lantai. Dokter Ajaib Chen. Dokter Nasional Sein. Apakah ini benar-benar Chen Xuan yang mereka kenal? Namun, Zhang Hongru tidak lagi memperhatikan kerumunan itu dan menatap Chen Xuan lagi. Itu juga merupakan keberuntungan di pihak Zhang Hongru, setelah Zheng Qingsui diselamatkan oleh Chen Xuan di jalan kemarin, dia mengerahkan sumber daya keluarga Zheng untuk mencari keberadaan Chen Xuan, dan baru pagi ini mereka mendapatkan hasilnya. Hampir pada saat yang sama, Zhang Hongru baru saja menerima kabar bahwa cucunya, Zhang Yuan, telah didiagnosis menderita melanoma ganas, yang telah mencapai stadium lanjut. Penyakit ini dianggap tidak dapat disembuhkan secara global, dan bahkan Zhang Hongru sama sekali tidak berdaya untuk mengobatinya. Karena putus asa, Zhang Hongru tiba-tiba teringat pada Chen Xuan. Karena Zhang Hongru sebelumnya pernah membaca sebuah buku kuno berjudul Resep Hantu, dari akhir dinasti Jin, tentang sebuah kasus di mana melanoma telah disembuhkan, menggunakan teknik yang mirip dengan resonansi titik akupuntur, yang digunakan oleh Chen Xuan. Jadi sekarang, Chen Xuan adalah satu-satunya harapan Zhang Hongru. Dokter Ajaib Chen, cucu saya Zhang Yuan tiba-tiba menderita melanoma ganas, hanya Anda yang dapat menyelamatkan hidupnya. Tolong, aku mohon padamu untuk mengulurkan tangan. Zhang Hongru berlutut di tanah sekali lagi dan memohon. Anggota keluarga Han ketakutan, tidak banyak orang di seluruh kota Huai yang mampu membuat tabib Zhang yang hebat berlutut. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Chen Xuan berhasil melakukannya, mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka dan hebat bagi keluarga Han. Sebagai seorang anggota elit biasa di asosiasi medis, Han Chengye dapat membawa kontrak senilai 20 juta dolar ke perusahaan Han, jika mereka dapat menjalin hubungan dengan Zhang Hongru, presiden asosiasi medis, bukankah perusahaan Han mereka akan melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Nyonya Han selalu orang yang cerdik dan tidak akan membiarkan kesempatan bagus berlalu begitu saja. Dia langsung memarahi Chen Xuan, Chen Xuan, apa yang membuatmu linglung? Cepatlah berlutut untuk berterima kasih kepada Dr. Zhang karena telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Anggota keluarga Han lainnya juga tersadar dan menyuarakan perasaan yang sama, mendesak Chen Xuan untuk berterima kasih kepada Zhang Hongru. Menurut mereka, membiarkan Chen Xuan mencoba menyelamatkan seseorang pun merupakan suatu kehormatan baginya, seharusnya Chen Xuan yang berterima kasih, bukan Dr. Zhang. Lagi pula, kesempatan bagus untuk bisa dekat dengan tokoh terkemuka dunia medis kota Huai bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan sembarang orang. Tetapi yang tidak mereka duga ialah bahwa Chen Xuan, saat menatap Zhang Hongru, tampak sangat tenang. Maaf, tapi saya tidak bisa menyembuhkan penyakit cucu Anda, kata Chen Xuan sederhana. Tanggapan langsung ini membuat anggota keluarga Han meledak marah. Bagaimanapun, dia sedang menghadapi Zhang Hongru. Hanya satu kalimat darinya dapat melambungkan perusahaan Han mereka ke puncak kejayaan, dan juga dapat membuat mereka kehilangan tempat berpijak di kota Huai. Namun ada Chen Xuan, yang berani menanggapi dengan cara seperti itu, sungguh gegabah. Bodoh. Dr. Zhang menawarkan Anda kesempatan untuk membantu karena dia menghormati Anda, dan Anda berani bersikap begitu bodoh. Kau benar-benar menghancurkan niat baiknya, teriak Nyonya Han sambil memukul dadanya dengan marah, tongkat berkepala naganya menghantam lantai. Han Chengye juga murka, benar sekali, menantu tak berguna, beraninya kau bersikap tidak hormat pada Dr. Zhang, berlututlah dan minta maaf padanya sekarang juga. Ya, berlututlah dan minta maaf. Semua anggota keluarga Han dipenuhi dengan kemarahan yang benar, seolah-olah mereka tidak bisa hidup berdampingan dengan Chen Xuan. Bahkan Han Jingting, saat ini, dengan sungguh-sungguh membujuk, Chen Xuan, cepat minta maaf, lalu cepat obati cucu Dr. Zhang. Dalam pandangan Han Jingting, ini juga merupakan kesempatan bagi Chen Xuan untuk membalikkan situasinya di keluarga Han dan membuat semua orang memandangnya secara berbeda. Tetapi Han Jingting tidak dapat memahami perasaan Chen Xuan saat ini. Chen Xuan telah mendengar dengan sangat jelas beberapa saat yang lalu, orang yang sakit tidak lain adalah Zhang Yuan sendiri. Zhang Yuan yang sama yang telah menyebabkan Chen Xuan putus sekolah, yang telah memaksanya berlutut dan menundukkan kepalanya, yang telah memukulinya, dan menginjak-injak seluruh harga dirinya. Chen Xuan bukanlah orang suci, dan hatinya tidak begitu murah hati hingga ia bisa melupakan dan menolong seseorang yang telah mempermalukannya sehari sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia, Chen Xuan, lakukan. Chen Xuan menatap Zhang Hongru, Dokter Ajaib Zhang, seperti yang kau lihat, aku hanyalah seorang menantu yang dianggap tidak berguna oleh semua orang, tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan cucumu.
Akan lebih baik bagimu untuk mencari seseorang yang lebih terampil. Petik 2. Para anggota keluarga Han benar-benar tercengang, tidak pernah menyangka Chen Xuan, yang biasanya berbicara dengan rendah hati dan membiarkan dirinya didorong-dorong, benar-benar berani melawan mereka hari ini. Bab 10 Hati Seorang Penyembuh. Zhang Hongru merasakan gelombang kekecewaan saat mendengar jawaban Chen Xuan, ditambah dengan kebingungan yang luar biasa. Kemarin di jalan, Chen Xuan maju untuk membantu seorang pejalan kaki, jadi tidak masuk akal jika dia langsung menolak saat seseorang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Itu benar-benar di luar logika. Pada akhirnya, Zhang Hongru akhirnya menyadari bahwa penolakan Chen Xuan pasti ada hubungannya dengan orang-orang dari keluarga Han ini. Kemungkinan besar dia menolak Zhang karena dia kesal dengan anggota keluarga Han. Dengan mengingat hal ini, Zhang Hongru sudah mempunyai rencana yang terbentuk dalam hatinya. Saya mengerti, Dokter Ajaib Chen. Itu adalah gangguan saya yang tiba-tiba. Jangan salahkan aku akan pergi sekarang. Dengan itu, Zhang Hongru berdiri dan pergi tanpa sepatah kata pun. Dasar orang bodoh, beraninya menyinggung Dokter Zhang. Apakah kau mencoba membunuhku dengan amarah? Begitu Zhang Hongru pergi, Nyonya Han meledak dalam kemarahan. Nenek, kurasa dia tidak hanya ingin membuatmu marah, dia pada dasarnya ingin menghancurkan keluarga Han kita. Han Chengye menunjuk Chen Xuan dan melanjutkan, apakah kamu tahu apa status Dokter Zhang? Dia bukan hanya otoritas terkemuka di bidang medis kota Huai tetapi juga presiden asosiasi medis. Setelah menyinggung perasaannya, saya khawatir perusahaan Han kita akan kesulitan membuat kemajuan di kota Huai di masa depan. Seluruh keluarga Han meledak dalam kemarahan setelah mendengar kata-kata Han Chengye. Kamu, Chen Xuan, benar-benar ahli dalam hal apapun kecuali membuat masalah. Tidak apa-apa kalau kau tidak membantu, tapi kau malah membawa kekacauan ke keluarga Han kita. Kontrak yang Chengye perjuangkan dengan keras untuk didapatkan. Begitu saja, kau menghancurkannya. Nenek, kamu pasti tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Benar, dia tidak bisa dilepaskan begitu saja. Membahayakan penghidupan seseorang sama saja dengan membunuh orang tuanya. Pada saat itu, Chen Xuan telah membangkitkan kemarahan kolektif keluarga Han. Melihat para anggota keluarga Han yang marah ini, Chen Xuan hanya bisa tersenyum kecut. Kalian semua mengatakannya sendiri, saya hanya orang yang tidak berguna yang bahkan belum tamat kuliah, tetapi kalian berharap saya merawat cucu Dokter Zhang. Tidakkah kamu melihat kontradiksi dalam hal itu? Para anggota keluarga Han saling berpandangan, kehilangan kata-kata. Tutup mulutmu. Nyonya Han meledak marah. Karena kamu orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan wanita tua ini karena tidak berperasaan. Mulai hari ini, semua dividen bulanan keluargamu akan dipotong sepenuhnya. Han Jingting dan Ding Lijuan tercengang di tempatnya. Sumber pendapatan utama keluarga mereka adalah dividen bulanan dari perusahaan Han. Pemotongan dividen sekarang benar-benar merupakan bencana bagi seluruh keluarga mereka. Chen Xuan mengerutkan keningnya, bahkan jika ada kesalahan, itu salahku. Mengapa menghukum Jingting? Nyonya Han mencibir, bagaimana aku memilih untuk menghadapinya bukanlah urusan menantu sepertimu untuk bicara. Tepat sekali, jika Jingting ingin menyalahkan seseorang, dia seharusnya menyalahkanmu, pria yang tidak berguna. Mari kita lihat apakah kamu masih akan bersikap sok benar di masa depan. Han Chengye tampak puas. Ding Lijuan selalu tidak puas dengan Chen Xuan, dan saat ini, dia menatapnya seolah berharap bisa mengulitinya hidup-hidup. Ini semua berkat kamu. Chen Xuan tidak menyangka penolakannya akan menimbulkan masalah bagi keluarga Han Jingting dan merasa bersalah karenanya. Jingting, jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk mengatasi masalah uang. Meskipun Chen Xuan mungkin tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada Han Jingting sebelumnya, sekarang setelah ia memiliki keterampilan medis yang luar biasa, menghasilkan uang tentu akan jauh lebih mudah. Sayangnya, tidak seorang pun mau mempercayainya. Melihat peluang itu, Han Chengye mencibir, menantu sepertimu, yang tidak berarti apa-apa tanpa keluarga Han kita, masih berbicara tentang mencari cara. Kamu tidak akan bisa menemukan cara untuk melakukan apapun, bersyukurlah jika Jingting tidak berakhir kelaparan bersamamu. Tepat sekali, Jingting, aku sudah lama ingin meninggalkan pria seperti dia. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kau bisa bertahan dengannya selama ini. Tian Wenmei seolah-olah menunjukkan simpati tetapi sebenarnya sedang memancing keributan. Perkataan pasangan itu semakin memperkeruh suasana, membuat Han Jingting tak terkendali marahnya. Ayo pergi. Han Jingting menggendong Xiao Yu dan berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Ding Lijuan dan Han Bowen melirik tajam ke arah Chen Xuan dan pergi dengan kesal. Jingting, Xiao Yu. Chen Xuan mengejar mereka, hanya untuk melihat mobil Han Jingting melaju kencang. Chen Xuan mendesah. Dia tahu kali ini Han Jingting benar-benar marah.
Tepat saat Chen Xuan hendak pulang dengan sepeda sewaan yang diambilnya dari pinggir jalan, sebuah Audi A8 hitam tiba-tiba berhenti di depannya, dan orang yang keluar tidak lain adalah Zhang Hongru. Apa, kamu lagi? Dokter Ilahi Chen, ini masih tentang masalah cucuku. Dia dalam kondisi kritis, saya mohon Anda menyelamatkannya. Aku mohon padamu. Saat berbicara, Zhang Hongru berlutut lagi, air mata mengalir di wajahnya. Melihat Zhang Hongru dalam kondisi seperti ini, Chen Xuan merasa sedikit kasihan. Kalaupun ada dendam, itu dengan Zhang Yuan, bukan dengan Zhang Hongru sebelumnya. Chen Xuan tidak tega melihat seorang lelaki tua putus asa melihat cucunya sakit, sebagaimana ia pernah putus asa saat melihat putrinya sakit. Dokter Zhang, izinkan saya bertanya, jika ada orang asing yang sakit, dan Anda satu-satunya orang di dunia yang bisa menyelamatkannya, apakah Anda akan segera kembali untuk menolongnya, tidak peduli seberapa jauh jaraknya? Sebagai seorang dokter, saya punya hati seperti orang tua, jadi wajar saja kalau saya bersedia. Ekspresi wajah Zhang Hongru tegas, ketulusannya tulus, jelas bukan sekadar omong kosong. Chen Xuan mengangguk puas, baiklah, aku akan mencoba menyembuhkan penyakit cucumu. Mohon dukungan dari omong ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.